Start है? Karachi is the city of light. Adalah sekitar 12 juta jiwa, sementara populasi di Karachi saat ini diperkirakan sekitar 20 juta jiwa. Inilah mengapa kami memilih Karachi, kota pesisir di bagian selatan negara ini, daripada ibu kota Islamabad untuk memahami kehidupan normal di Pakistan. Dengan mengamati kehidupan siang dan malam hari di Karachi, kami mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan umum di Pakistan. Jadi, kehidupan di Pakistan yang akan kami evaluasi melalui Karachi dimulai. Di sini hari baru menyingsing di Karachi. Suara air di laut, burung-burung yang terbang di pantai, dan matahari yang mengintip dari balik awan benar-benar damai. Orang-orang keluar untuk berjalan-jalan di pantai pada pukul 6 pagi dan semuanya tampak tenang untuk saat ini. Tidak diragukan lagi, Karachi adalah kota pelabuhan terbesar dan terpenting di Pakistan. Impor dari luar negeri biasanya diselundupkan ke negara ini melalui pelabuhan di Karachi. Demikian pula fakta bahwa negara ini memiliki garis pantai memungkinkan ikan segar mencapai setiap bagian Pakistan. Pakistan juga merupakan tempat di mana berbagai etnis dan kepercayaan agama hidup berdampingan, sama seperti India. Sebagai contoh, ada berbagai kelompok etnis di negara ini, seperti Punjab, Sindh, Pashtun, Balochi, dan kelompok-kelompok etnis ini memiliki bahasa lokalnya masing-masing. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Urdu, tetapi setiap huruf dalam nama Pakistan memiliki konotasi seperti suci, murni, dan bersih. Dikatakan bahwa alfabet negara ini terinspirasi oleh alfabet Persia, tetapi asalnya berdasarkan alfabet Arab. Alfabet Urdu, yang merupakan campuran dari kedua bahasa ini, terdiri dari 38 huruf. Pakistan, seperti halnya negara-negara Asia Selatan lainnya, adalah tempat yang panas, lembab, dan hujan. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sehari-hari tidak suka berkeliaran di jalanan kota. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak ingin tinggal di rumah. Orang-orang ini mencoba untuk mendinginkan diri di daerah yang teduh, taman, dan beberapa bahkan tidur. Statistik menunjukkan bahwa daerah terpanas di Pakistan tidak diragukan lagi adalah bagian selatan negara ini, dan Karachi adalah tempat terpanas di negara ini. Suhu di sini berkisar sekitar 12 derajat Celcius, bahkan pada saat terdingin sepanjang tahun. Sementara pada musim panas, suhu dapat dengan mudah mencapai 40 derajat Celcius. Karena alasan ini, orang Pakistan tidak berjalan-jalan di kota-kota seperti Karachi pada siang hari dengan suhu yang sangat panas. Bahkan, Karachi dijuluki sebagai kota cahaya di seluruh dunia. Ini berarti bahwa orang-orang biasanya mulai keluar rumah pada malam hari dan berada di luar sepanjang malam karena kota ini sangat panas di siang hari. Hal ini tentu saja menyiratkan bahwa kota ini hidup di malam hari dan kota ini tidak pernah tidur.
Itulah mengapa di Karachi, lampu-lampu tidak padam di malam hari. Sebaliknya, kota ini menjadi lebih hidup. Selain itu, suhu dan kelembapan yang tinggi di negara-negara Asia Selatan telah memungkinkan orang untuk beradaptasi dengan geografi tersebut, dan mereka memiliki warna kulit yang berbeda secara genetik dari negara-negara barat. Tentu saja, saya tidak mengatakan ini sebagai rasisme. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang-orang di wilayah ini memiliki kulit yang lebih gelap karena keseimbangan iklim yang panas. Sama seperti orang-orang yang memiliki kulit putih di negara-negara terdingin di dunia, orang-orang di daerah terpanas juga memiliki kulit yang lebih gelap dan kering. Faktanya, orang berkulit gelap memiliki kulit yang lebih tebal daripada orang berkulit putih di Eropa Utara, sehingga tidak terlalu rusak oleh sinar matahari. Jadi, meskipun kulit orang Eropa bisa terbakar di Pakistan dalam waktu singkat, Anda akan menemukan bahwa kulit orang lokal di sana tidak akan terlalu terpengaruh oleh panas. Beberapa orang yang ingin menghabiskan hari di tempat lain mengunjungi kebun binatang seperti yang ada di Karachi ini. Di negara ini, anak laki-laki dan pria dewasa tidak mengenakan pakaian barat, melainkan pakaian tradisional daerah tersebut. Pakaian ini biasanya dipadukan dengan atasan dan bawahan dan memiliki warna yang sama. Pakaian ini yang mirip dengan abaya Arab juga disukai oleh para pria di India dan Afghanistan. Di bawah pakaian ini, orang-orang lebih memilih sandal dan sandal yang nyaman, bukan sepatu kets. Karachi juga menawarkan lingkungan yang lebih menerima dalam hal kehidupan sosial dibandingkan dengan Lahore. Meskipun kota ini lebih padat penduduknya, kota ini memiliki lebih banyak area hijau dan taman. Sebagai contoh, di Lahore, menurut statistik, rasio area hijau di kota ini adalah sekitar 3%, sedangkan di Karachi sekitar 11%. Saya pikir itu karena lingkungan yang lebih baik, sehingga ketika Anda melihat wajah orang-orang di Karachi, mereka terlihat lebih sehat dan bersemangat. Orang-orang di Lahore terlihat lebih samar. Setidaknya saya bisa menjamin bahwa Karachi akan terlihat jauh lebih segar bagi Anda. Ketika kami terus berjalan di sekitar Karachi pada siang hari, kami menyadari bahwa seperti halnya di Lahore, sepeda motor banyak digunakan di kota ini. Selain itu, jumlah burung yang berterbangan di udara juga merupakan salah satu detail yang tidak luput dari pandangan kami. Orang-orang menganggap penggunaan sepeda motor di negara ini sangat praktis dan cepat. Selain itu, orang-orang Pakistan tampaknya memperlakukan burung dengan baik karena mereka terkadang berbaur dengan manusia dan hinggap di ponton mobil. Ingatlah bahwa dalam video Lahore kami mengatakan bahwa ada lebih dari 6 juta kendaraan bermotor di jalan raya di Lahore, dan 4 juta diantaranya adalah sepeda motor. Statistik mengatakan bahwa ada lebih dari 25 juta pengendara sepeda motor di negara berpenduduk 240 juta orang ini. Saya pikir ini sedikit optimis dan setidaknya ada 30 juta pengendara sepeda motor di Pakistan. Di sisi lain, lebih dari 250.000 sepeda motor baru ditambahkan ke lalu lintas di Karachi setiap tahunnya. Bayangkan di Karachi saja, lebih dari 3,5 juta pengendara sepeda motor berkendara di lalu lintas setiap harinya. Mengingat lebih dari 20 juta orang tinggal di Karachi di area kecil sekitar 4.000 km persegi, bukan suatu kebetulan jika perumahan di sana sebagian besar berupa apartemen bertingkat. Di banyak bagian Karachi, jika kita melihat ke atas, kita bisa melihat apartemen setinggi setidaknya 15 hingga 20 lantai. Apartemen ini terlihat sangat modern dan tahan lama. Tentu saja tidak semua orang di kota ini cukup beruntung untuk tinggal di apartemen modern seperti itu. Di daerah padat penduduk, Anda tidak bisa mengharapkan semua orang memiliki standar hidup yang tinggi. Itulah mengapa di Pakistan Anda dapat melihat anak-anak tergeletak di jalanan dan banyak kota kumuh. Kota ini benar-benar merupakan rumah bagi daerah kumuh paling strategis dan terbesar di Pakistan. Inilah daerah kumuh terbesar di Pakistan. Namanya Orangi dan terletak di pedalaman utara Karachi. Tempat ini dianggap sebagai daerah kumuh terbesar di dunia dengan sekitar 2,5 juta orang tinggal di daerah kumuh ini, menurut angka yang tidak pasti. Sebagai contoh, orang-orang ini adalah penduduk Orangi dan mereka setuju untuk menjadi tuan rumah bagi kami di lingkungan mereka.
Mungkin kami tidak akan bisa merekam orang-orang ini dengan nyaman tanpa teman kameramen Pakistan kami yang menemani dan memandu kami. Seperti halnya di banyak daerah kumuh di seluruh dunia, di Karachi, seperti halnya di banyak daerah kumuh lainnya di seluruh dunia, keluarga dengan banyak anak di lingkungan ini menarik perhatian kami. Masalah ini perlu dianalisa secara rinci, tetapi keluarga miskin memiliki setidaknya 4 atau 5 anak di seluruh dunia. Saya rasa mereka berpikir bahwa mungkin salah satu dari mereka akan menjadi kaya dan merawat mereka. Atau mereka mungkin berpikir bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin banyak pekerja yang akan mereka bawa ke dalam keluarga. Seperti yang Anda lihat, ada banyak anak di sekitar. Orang-orang di daerah kumuh secara alamiah terlihat sedikit terabaikan. Anda bisa melihat ini dengan melihat wajah anak-anak atau rambut mereka. Anak-anak terkejut dan tertarik melihat kamera. Banyak di antara mereka yang sadar bahwa mereka memiliki ekonomi keluarga yang buruk, tetapi mereka masih memiliki senyuman dan gerak-gerik ceria di wajah mereka. Jika Anda melihat area tempat tinggal orang-orang di daerah kumuh, mereka biasanya duduk di atas tanah dan belum mampu menciptakan lingkungan rumah. Area tempat mereka tinggal dan tidur terhubung langsung keluar dan sangat rentan terhadap bencana seperti banjir dan badai debu. Orang-orang telah menciptakan lingkungan gubuk dengan menempelkan berbagai papan satu sama lain dan menutupinya dengan terpal dan berbagai jenis kain yang dapat melindunginya dari debu dan hujan. Ketika saya memeriksa gubuk-gubuk tersebut, saya tidak melihat adanya pelindung logam atau struktur batu bata di sekelilingnya, sehingga angin kencang dari laut dapat menerbangkan semua gubuk terbuka ini dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Meskipun anak-anak tidak cukup sadar akan kesulitan hidup mereka, namun apabila kita mengarahkan kamera ke wajah orang dewasa, keputusasaan, stres, dan kecemasan akan masa depan terlihat jelas pada wajah banyak dari mereka. Sebagai contoh, pria ini memiliki 7 orang anak dan dia mencoba mencari uang dengan menjahit kain di mesin jahit. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan uang dengan menjahit pakaian untuk keluarga di lingkungannya yang tidak memiliki mesin jahit dengan kain yang mereka temukan di sekitar. Sedemikian rupa sehingga pendapatan bulanan pria ini dari pekerjaan ini hanya Rp30.000 atau $110 AS. Anak-anak tersebut dikirim ke jalan-jalan tersibuk di Karachi pada malam hari ketika cuaca lebih dingin dan mengemis. Semakin banyak anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di daerah kumuh, semakin banyak pilihan yang mereka miliki untuk mengemis atau menjadi pekerja anak, dan semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh keluarga tersebut. Di sini juga terdapat area salat. Banyak orang yang salat di sini. Seperti yang Anda ketahui, Pakistan adalah negara Muslim dengan lebih dari 90% dari total populasi. Setelah Indonesia, negara ini merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dari populasi lebih dari 240 juta jiwa, sekitar 210 juta jiwa adalah Muslim dan termasuk dalam berbagai sekte Islam. Terlepas dari kemiskinan ini, orang-orang sangat mementingkan agama dan ibadah mereka. Sebagai contoh, lihatlah, orang-orang di Orangi telah menciptakan ruang bersosialisasi bersama untuk diri mereka sendiri. Di setiap gubuk keluarga di lingkungan ini, Anda tidak akan pernah menemukan televisi dan saluran listrik. Jadi orang-orang telah memasang TV tua di tempat yang sesuai dengan kaset dan band dan mereka menonton film Pakistan di sana. Atau mereka mendapatkan informasi tentang negara mereka atau dunia dari saluran berita Pakistan. Di area tempat mereka menonton televisi, seringkali ada anak-anak, tetapi bisa juga ada kambing. Sebagai contoh, di Pakistan, Anda dapat melihat orang-orang menonton hoki lapangan di TV. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang paling tertarik di dunia pada hoki lapangan. Mereka telah mengadopsi hoki lapangan sebagai olahraga nasional mereka dan mereka menonton pertandingannya di televisi. Bahkan, mereka sering memenangkan medali emas di Olimpiade. Hal yang baik adalah bahwa sebagian besar orang tampaknya tidak tertekan, meskipun mereka tinggal di daerah kumuh yang tertinggal dari dunia modern.
Seolah-olah sebagian dari mereka telah menerima kehidupan ini dan bertujuan untuk bahagia dengan apa yang mereka miliki. Maksud saya, orang-orang tidak menutupi wajah mereka atau bertindak agresif terhadap kamera Anda karena mereka miskin. Mereka tidak melempar sesuatu ke arah Anda atau meminta Anda untuk mematikan kamera dan pergi. Hal ini sebenarnya menunjukkan betapa ramah, moderat, dan positifnya masyarakat Pakistan meskipun kondisi kehidupan mereka yang sulit. Karena bagaimanapun kondisi tempat tinggal mereka, orang-orang senang melihat orang asing datang ke lingkungan mereka, dan mereka tidak memperlakukan kami dengan buruk. Yang paling penting, mereka tetap menjadi sebuah keluarga bahkan dalam kondisi seperti ini. Ada juga minibus yang dihias seperti itu di pintu keluar daerah kumuh, dan jika Anda pergi ke Pakistan, Anda pasti akan melihat salah satu minibus yang dihias seperti ini. Orang Pakistan sangat suka menghias kendaraan transportasi umum mereka. Mereka menyalakan atau mengecatnya dengan berbagai cara. Beberapa menghias minibus mereka dengan motif nasional dan religius, sementara yang lain menghiasnya dengan pemandangan dan bunga. Dalam 20 tahun terakhir, seni menghias minibus di Pakistan telah dikenal dan terkenal di seluruh dunia. Mari kita menaiki salah satu van yang dihias ini dan sedikit fokus pada bagaimana orang-orang dengan pendapatan normal hidup di Karachi. Sebagai contoh, kita berada di tepi pusat perbelanjaan. Pasangan ini sedang membicarakan sesuatu dan mereka mewakili profil orang modern di Pakistan. Fakta bahwa rambut gadis itu terlihat membuktikan bahwa meskipun Pakistan adalah negara Muslim, tidak ada penindasan agama. Mereka tidak seperti Afghanistan misalnya, yang berada tepat di sebelahnya, dan wanita menjalani kehidupan yang lebih bebas di Pakistan. Sebagai contoh, dalam hal situasi sosial di negara ini, kita dapat mengatakan bahwa Pakistan adalah tempat di mana sodomi di antara pria dan transgender adalah hal yang umum. Di sana Anda dapat melihat pria berjalan beriringan. Pusat perbelanjaan dalam ruangan di negara ini dirancang dengan cara yang sama seperti di seluruh dunia. Ada ruang di tengah, lift dan tangga, sementara di sudut-sudutnya terdapat toko-toko dengan merek-merek terkenal. Tidak banyak yang menarik di sini. Selalu jalan-jalan yang membuat negara-negara Asia Selatan menarik, teman-teman. Sebagai contoh, Anda tidak dapat menemukan jajanan kaki lima pedas yang dibungkus dengan daun dan dipercaya baik untuk kesehatan ini di negara manapun di barat. Mereka menaruh berbagai bumbu dan sirup manis di atas daun, dan Anda memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa hal ini baik untuk kesehatan perut dan hasrat seksual. Orang-orang melakukan berbagai pekerjaan di kota ini. Banyak orang yang tidak bekerja di perusahaan tertentu, melainkan bekerja sendiri. Beberapa dari mereka membuka toko dan menjual barang-barang, sementara yang lain berkeliling dari satu jalan ke jalan lain dengan sepeda atau gerobak untuk menjual hasil kerajinan mereka. Sebagai contoh, para pedagang ini telah berhasil membuka toko mereka sendiri di pasar-pasar yang ramai di kota ini. Ini adalah bazar tertutup, dan Anda akan melihat sebagian besar toko tekstil dan cenderamata. Produk bazar tertutup semacam ini mengingatkan kita pada bazar-bazar di Timur Tengah. Ada banyak bazar serupa di Iran, Irak, dan bahkan di Turki. Tentu saja beberapa produk ini adalah tiruan yang dibuat dari bahan berkualitas rendah, seperti kacamata ini misalnya. Saya yakin bahwa memakai kacamata ini akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi mata Anda. Sayangnya, tidak ada titik-titik jalan bagi para tunanetra di bazar tersebut. Oleh karena itu, para lansia tunanetra hanya bisa mengambil langkah yang sangat kecil di tengah jalan. Negara-negara Asia sering dikritik karena kurangnya hak asasi manusia dan prioritas manusia. Situasi menyedihkan lainnya di jalanan Karachi adalah banyaknya tunawisma, dan Anda akan sering menjumpainya. Mereka tidur di lantai, terlihat tidak bahagia dan putus asa dengan kehidupan.
Wanita tua ini mencoba mencari uang dengan menjual sapu tangan. Dan beberapa orang di jalanan memainkan seruling dan membuat ular-ular menari. Ini benar-benar menarik. Ada banyak orang di India yang melakukan hal ini dan sangat ahli dalam hal ini. Berbagai lembaga penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bulanan rata-rata di Pakistan pada tahun 2024 akan berkisar antara Rp80.000 dan Rp100.000. Setara dengan pendapatan global antara $300 ASI dan $350 ASI. Inilah sebabnya mengapa bagi orang Barat, Pakistan adalah salah satu negara termurah untuk tinggal dan berinvestasi. Orang Amerika atau Eropa dapat hidup dengan kualitas hidup di atas standar bahkan di kota termahal di Pakistan dengan biaya $2.000 per bulan. Sebagai contoh, wanita yang tersenyum pada kamera kami ini adalah seorang guru. Dan ia mengatakan bahwa ia mendapatkan Rp120.000 per bulan dengan bekerja di sebuah institusi pendidikan swasta. Dengan kata lain, orang dewasa ini yang menjadi guru setelah belajar di universitas hanya berpenghasilan $450 AS per bulan. Tentu saja, jumlah ini mungkin tampak kecil bagi Anda karena kehidupan di Barat itu mahal. Namun di Asia Selatan, jumlah yang dibutuhkan orang untuk hidup jauh lebih rendah dan penghasilan mereka jauh lebih sedikit. Pakistan tidak terlalu populer di antara negara-negara Asia Selatan, tetapi ada ribuan orang yang pensiun di assets dan menginvestasikan uang mereka di negara-negara seperti Thailand. Sebagai contoh, seseorang yang hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup di negaranya sendiri, dengan uang pensiunnya dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih baik di negara-negara seperti Pakistan dan Thailand. Wanita Pakistan ini adalah seorang perawat dan berpenghasilan Rp90.000 per bulan. Tentu saja, jumlah ini bervariasi sesuai dengan provinsi-provinsi di Pakistan. Sebagai contoh, Karachi adalah bagian dari Provinsi Sindh di Pakistan dan merupakan ibu kotanya. Negara ini memiliki provinsi seperti Balochistan dan Punjab dan diperintah oleh total 8 provinsi. Harga sewa rumah dan pendapatan bulanan bervariasi di setiap provinsi. Namun, kita dapat mengatakan bahwa 8 dari 10 orang Pakistan tidak pernah memiliki pendapatan tahunan bersih lebih dari $10.000 AELAS. Transportasi umum di Karachi terdiri dari bas-bas modern berwarna merah seperti ini. Tidak seperti di Lahore, transportasi tuk-tuk di kota ini jauh lebih sedikit dan layanan transportasi umum yang disediakan lebih modern. Daripada naik taksi saat Anda berada di sana, Anda dapat dengan mudah berkeliling kota dengan biaya rata-rata Rp20. Bagian dalam dari bus transportasi umum ini terlihat seperti ini dan saya dapat mengatakan bahwa mereka sangat modern dan bersih. Di kota, pria tampan seperti ini mencoba mencari nafkah melalui seni pantomim. Sekilas Anda bertanya-tanya apa yang dilakukan pria ini, tetapi setelah beberapa detik Anda akan menyadari apa yang dia coba lakukan dan mengapa dia berdiri diam. Menurut saya, ini adalah ide yang bagus dan tulus untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi dia seharusnya lebih memilih area bazar di mana pejalan kaki lebih banyak daripada di jalan yang dilalui mobil. Ada lagi yang berpikir bahwa ia dapat menghasilkan uang dari monyet. Apa yang dilakukan pria ini bukanlah sesuatu yang patut dihormati. Dia mendandani monyet itu dan memasang rantai di lehernya yang secara harfiah menyiksanya. Pada titik ini Anda menyadari bahwa Anda memiliki beberapa perbedaan mentalitas dengan orang-orang Pakistan. Sebagai contoh, di negara Anda sendiri mungkin mustahil bagi orang ini untuk menghasilkan uang dengan metode ini. Tetapi di Pakistan dia bisa. Jadi dia menggunakan metode ini. Di kota terbesar di Pakistan ini, pantai mulai ramai di malam hari. Karena pantainya panjang dan sulit bagi orang untuk berjalan kaki di tengah cuaca panas, mereka telah memulai layanan tur dengan unta dan kuda. Jika mau, Anda bisa menunggangi unta-unta ini di sepanjang pantai dan merasakan pengalaman yang benar-benar berbeda di titik nol laut. Atau Anda dapat menyewa kursi di pantai dengan kaki menyentuh air dan menyaksikan matahari terbenam. Jika berkeliling pantai-pantai di Karachi dengan unta seperti ini, berkeliling dengan kuda seperti ini, Anda ditemani oleh pelatih kuda dan Anda tidak perlu mengatur kudanya. Pelatih yang memiliki kuda mengarahkan kuda itu sendiri dan mengatur kecepatan kuda.
Jika Anda tidak ingin melakukan semua itu, Anda bisa memasukkan kaki Anda ke dalam air seperti para wanita ini dan kemudian masuk ke dalam laut. Beberapa orang mengumpulkan kerang dari pantai dengan jaring dan menjualnya kepada turis sebagai cindera mata. Burung-burung memenuhi pantai dengan sampah makanan dan pakan manusia. Pria ini mencoba menarik jaring yang dilemparkannya ke dalam air dengan pinggangnya. Apa yang dilakukan oleh pria ini jauh lebih luas dan orang-orang ini melakukannya bersama-sama. Puluhan orang menarik jala yang mereka tinggalkan di kedalaman pantai Karachi ke arah pantai, berharap untuk menangkap ikan. Setiap pedagang di pantai menghias barang atau hewan mereka dengan sangat indah sehingga mereka bersaing satu sama lain dan mencoba menghasilkan uang dengan menarik pelanggan. Mereka biasanya menghias hewan-hewan dengan warna merah. Pria ini tampaknya menderita sakit cinta dan tersandung seperti dalam video musik. Saya telah memberitahu Anda tentang berbagai jenis orang di area kecil di pantai yang sama dan saya yakin Anda juga telah memperhatikannya. Pasti karena kepadatan populasi, orang bisa menggunakan tempat yang sama untuk tujuan yang sama sekali berbeda dan tidak ada yang mengganggu. Karena tidak ada aturan atau batasan di pantai, semua orang bisa bergaul sesuka hati. Ada yang melakukan hal-hal yang sewenang-wenang. Ada pula yang mencoba mencari uang dan mengurus keluarga mereka. Pakistan dan Karachi tentu saja tidak terbatas pada hal ini. Seperti yang saya sebutkan di awal video, ini adalah kota cahaya, tempat di mana kehidupan sebagian besar dijalani di malam hari. Karena cuacanya relatif lebih sejuk dan lebih mudah untuk berjalan kaki di malam hari. Ini adalah salah satu orang pertama yang tertangkap kamera kami di lanskap malam hari. Pria tua ini meletakkan makanan di kuali yang berat di pundaknya dan menjualnya kepada orang-orang. Ini adalah salah satu area kelas atas di Karachi dan Anda bisa melihat kendaraan mewah di sekelilingnya. Sebagai contoh, seperti inilah restoran yang layak dan mewah di Pakistan. Orang-orang makan dengan tenang dan beradab, dan ini adalah kelas elit di Pakistan. Faktanya, jika Anda melihat wajah dan pakaian orang-orang yang sedang makan, Anda bisa melihat bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan dengan lebih dari separuh penduduk negara ini. Faktanya, hal ini menimbulkan masalah penelitian lain. Mungkin juga terdapat ketimpangan pendapatan yang besar di negara ini, di mana kurang dari 5% populasi seharusnya memiliki kekayaan dan pendapatan yang lebih besar daripada 95% lainnya. Hal ini biasanya tidak mengherankan. Anda bisa menemukan ketidaksetaraan pendapatan seperti itu di hampir semua negara Timur Tengah dan Asia. Jangan marah kepada saya, teman-teman Pakistan saya, tapi ini adalah fakta. Ketika Anda meninggalkan restoran dan menghirup suasana di luar, Anda akan menyadari bahwa kota ini benar-benar penuh dengan cahaya. Bahkan pada malam hari, kota ini terlihat menyala dan cerah, seolah-olah itu adalah siang hari. Ada orang-orang yang berkumpul dengan keluarga mereka di kafe-kafe sederhana, orang-orang yang mengemudi di tengah kemacetan dan bahkan anak-anak yang tidur di tanah. Ada yang berjualan di kios-kios mereka, sementara yang lain beribadah di area tersebut ketika tiba waktunya salat. Beberapa orang menikmati pipa shisha di balkon rumah mereka, sementara yang lain memberikan Anda bunga. Orang-orang Pakistan tidak berhenti siang atau malam. Ada banyak orang yang menjual sesuatu di suatu tempat sepanjang hari. Beberapa di antaranya, seperti teman polisi ini, menjaga kota tetap aman dan nyaman. Ada pergerakan konstan di mana-mana dan orang-orang selalu melakukan sesuatu. Meskipun ada kurangnya kebersihan, terutama di warung dan kios makanan, orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut tidak merasa tidak nyaman dengan kondisi kebersihan tersebut dan orang-orang tidak terobsesi dengan kebersihan. Mayoritas turis yang datang ke negara ini adalah turis Arab yang kaya raya seperti ini. Orang Pakistan dengan cepat menyadari bahwa mereka adalah turis dan selalu membawa produk mereka ke meja mereka. Pakistan juga menyimpan banyak fakta menarik. Sebagai contoh, negara ini sebenarnya adalah tempat kelahiran salah satu peradaban tertua di dunia.
peradaban lembah Indus yang berkuasa sekitar 3.000 SM, dan mereka berdagang ke seluruh dunia dari tempat-tempat seperti Karachi. Sebagai rangkuman, Pakistan, baik di selatan, timur maupun barat, adalah tempat dengan banyak cerita, situasi khusus, orang-orang yang istimewa, dan cara hidup yang berbeda. Bahkan di tahun 2024, negara ini masih menawarkan banyak detail dan topik khusus untuk dijelajahi. Dalam video ini, kami mencoba berbagi pengamatan kami tentang Karachi, kota terpadat di negara ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa.